السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita menyampaikan pujian-pujian berupa hamdalah wa sana'u alaihi terhadap segala nikmat dan karunia yang kita rasakan. Demikian pula nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali berkumpul di dalam bagian kita yang membahas kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan kita masih membahas tentang kitab ilmi dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada bab tentang seseorang yang bertanya sementara dia dalam keadaan berdiri bertanya kepada seorang alim yang dalam keadaan duduk. Dan yang demikian diperbolehkan di mana beliau menyebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang secara wahid menunjukkan
apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari judul bab. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita pindah ke hadis yang berikutnya dan pada bab yang baru. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Maulah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab as-su'al wal futya 'inda ramyi al-jimar. Bab bertanya dan berfatwa pada saat melakukan pelemparan jamrah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Di dalam bagian Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan tentang bertanya dan berfatwa. Bertanya itu soal yang menyampaikan problemnya kepada seorang mufti, yang kemudian mufti ini yang dia seorang alim menjawab dan mengeluarkan fatwa dari pertanyaan tersebut. Dan yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau hendak menjelaskan bahwa seseorang yang bertanya, as-sa'il atau disebut juga mustafti, orang yang meminta fatwa, boleh bertanya kepada seorang mufti, seorang alim, seorang mujtahid, meskipun pada saat orang alim tersebut tersibukkan dengan satu kegiatan ibadah, seperti pada saat melempar jamaah, pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila seorang mufti dalam keadaan perhatian terhadap pertanyaan yang disampaikan dan dia tidak tersibukkan dengan ibadah yang dia kerjakan, dan dia menjawabnya dengan penuh konsentrasi, maka yang demikian diperbolehkan, tidak ada masalah. Sebab seorang mufti ketika dia mengeluarkan fatwa, tentu diperbolehkan, dibutuhkan seorang itu untuk memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan dari pertanyaan. Al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu tentu harus mengetahui penggambaran dari pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Sehingga seorang mufti tentu harus perhatian dan penuh konsentrasi, dan tidak diperbolehkan bagi seorang mufti tersibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan dia tidak memperhatikan pertanyaan tersebut dengan baik, yang dikhawatirkan dia akan menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oleh karena itu, di antara ayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak diperbolehkan seorang berfatwa dalam keadaan keluarga, dalam keadaan marah. Sebab biasanya seorang dalam keadaan marah tidak terkontrol, artinya dia tidak konsentrasi pada saat memberikan jawaban, dan mungkin saja syaitan akan ikut andil dalam jawaban tersebut disebabkan karena kemarahan. Dan seorang mufti tidak diperbolehkan menjawab suatu pertanyaan dalam keadaan hatim, yakni ketika dia sedang menahan kencing misalnya, ya, dia tersibukkan dengan urusan itu. Ada orang datang bertanya sementara dia sedang menahan buang air besar atau buang air kecil,
maka mungkin jawabannya akan melenceng dan dia tidak konsentrasi untuk mendengarkan pertanyaan yang disampaikan. Sebab permasalahan fatwa bukan permasalahan yang biasa. Soal menjawab tentu diharuskan dengan ilmu. Wala ta'lamu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Dan ketika seorang mengeluarkan fatwa, maka ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab usul mereka telah menyatakan pada bab terakhir dari kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang ada syurut syarat-syarat soal berfatwa. Demikian pula ada yang hendaknya ada pada seorang mufti ketika dia berfatwa. Di antara yang disebutkan yang masyhur ada dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan la yanbaghi lirrajuli an yamsika nafsahu lil-fatwa illa yatawaffar fihi syurut khamsah. Tidak sepantasnya seorang itu mengangkat dirinya sebagai seorang mufti yang siap untuk berfatwa kecuali apabila terpenuhi padanya 5 persyaratan. Yang pertama, ayyakuna lahu niyyah. Dia harus memiliki niat yang baik, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan niat tersebut dia menyadari bahwa ketika dia menjawab pertanyaan berarti dia menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hukum Allah kepada umat ini. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertanya kepada ulama, kepada para mufti dalam urusan-urusan yang mereka tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikr, kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Sehingga seorang mufti harus memelihara niat. Dia tidak menghendaki dari fatwanya dan dari jawabannya tersebut melainkan wajah Allah, melainkan keridhaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, yakunu 'indahu waqar wa 'ilm wa sakinah. Seorang mufti harus memiliki ilmu dan ketenangan. Tidak ada usaha. Namun dengan ilmu tersebut dia memperhatikan berbagai persoalan yang disampaikan kepadanya, dan dia mampu untuk memutuskan sesuatu dengan bijaksana, dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak disertai dengan amarah dan yang semisalnya yang dapat menyebabkan dia keluar dari jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyakuna 'indahu quwwah 'ala amrihi. Dia harus memiliki kekuatan. Status dia sebagai seorang mufti ya, butuhkan mental yang kuat. Sebab boleh jadi seorang akan dirayu dengan berbagai macam kalimat, atau dia ditindas atau dipaksa untuk menjawab sesuatu menyelisihi apa yang diketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
Kalau dia tidak memiliki kekuatan, maka sangat mudah bagi dia untuk diarahkan kepada yang buruk dan bahkan mendoakan dirinya sendiri. Yang keempat, seorang mesti harus memiliki kifayah. Al-kifayah, kata Imam Ahmad, al-kifayah wa illa madarrahun nas. Dia harus punya cukupan. Ya, sebab kalau tidak, dia akan dimakan oleh manusia. Maksudnya, dia akan mudah untuk dipengaruhi oleh manusia. Kadang-kadang ada seorang butuh jawaban, maka dia pun mempengaruhi seorang mufti dengan harta. Ya, harta yang berlimpah demi untuk mendapatkan rekomendasi dari seorang mufti bahwa ini dibolehkan. Sementara dia meyakini bahwa itu haram dan dia mengetahui dalil tentang dihapuskannya antara dunia dan dia punya cukupan, lalu dia memikirkan sanak keluarganya sehingga menyebabkan dia berfatwa bertentangan dengan apa yang diketahui dari Al-Haq. Dan yang kelima, ma'rifatan nas. Yang kelima adalah dia harus mengerti kondisi manusia, keadaan mereka. Ya, sebab terkadang ada seorang datang dengan pertanyaannya telah diarahkan, ya, dari pertanyaan tersebut. Misalnya kalau ada seorang bertanya, misalnya dia mengatakan di daerah kami ada kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, dari pertanyaan itu saja, kebiasaan yang buruk itu sudah mengopinikan pada mufti bahwa nih, ini adalah kebiasaan yang buruk, sehingga jawabannya kurang lebih haram karena sudah diarahkan. Nah, di daerah kami ada kebiasaan yang buruk. Nah, atau sebaliknya, di daerah kami ada satu tradisi yang baru yang dilakukan oleh masyarakat, ya, yang sejalan dengan Islam dan seterusnya, sehingga mufti tersebut kalau tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan mereka, maka sangat mudah untuk diarahkan. Nah, terkadang ada seorang mustafti, seorang yang datang bertanya, maka kita butuh untuk mendapatkan jawaban pendapatan secara rinci, agar kemudian tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Tidak cukup hanya sekedar mendengarkan pertanyaan secara global, ya, dikhawatirkan nanti penggambaran tidak benar, maka dibutuhkan pembahasan yang rinci, penggambaran yang rinci. Kadang-kadang ada seorang yang datang yang bertanya, yang sebenarnya pertanyaan tidak butuh jawaban, sebab tidak semua pertanyaan yang disampaikan itu harus dijawab. Lihat kondisinya, lihat keadaannya, ya. Kadang-kadang sebagian mereka tidak memperhatikan. Nah, setiap pertanyaan semua dijawab, tidak ada yang terkecuali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih, sebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Khatib Al-Mutafaqqih, beliau mengatakan, man afta bi kulli ma yastaftuna fa majnun. Siapa yang menjawab, yang berfatwa dengan setiap apa yang ditanyakan kepadanya, orang gila. Ini orang majnun. Semua yang ditanyakan dijawab. Nah, kadang-kadang kondisi ini tidak memungkinkan. Kita berhadapan dengan masyarakat awam, ya, di kampung, tidak mengerti tentang Islam, tentang akidah, tentang prinsip Islam, ya, di tengah masyarakat.
Di situ ada satu orang yang alhamdulillah sudah biasa ngaji, mengerti tentang apa itu Ahlus Sunnah, apa itu akidah Ahlus Sunnah. Tapi dia harus di pengajian masyarakat umum yang butuh mendapatkan bimbingan tentang Islam yang sahih. Giliran tiba beberapa pertanyaan, yang paling pertama bertanya adalah si hamba Allah yang sudah biasa ngaji. Ya, tanya kepada Ustaz, ya, apa sikap kita terhadap Sururiyah? Masyarakat. Ya. Nah, apa sikap kita terhadap Sururiyah? Seperti bulan disebutkan nama-namanya. Kalau pertanyaan itu sifatnya tertulis masih bisa ditahan. Mungkin kita bisa seleksi, tidak mungkin bersyarat. Akan tapi kalau disampaikan secara langsung, ini mana Rasulullah kadang-kadang seorang dalam kondisi haus, yakni gimana cara mencari solusi menjawab pertanyaan seperti ini, dia tidak mengerti. Nah, mereka lebih butuh tentang hal-hal yang dengannya mereka bisa memahami Islam dengan yang baik dan sahih. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bahwa tidak semua pertanyaan itu harus dijawab pada saat itu, ya. Namun masing-masing keadaan ada kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menjawabnya. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Beliau berkata rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah memberitakan kepada kami Abu Nu'aim Al-Fadl bin Jubair Al-Ahwal. Beliau berasal dari Kufah, seorang perawi yang sangat thiqah dan terpercaya dan diakui ketika oleh para imam seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya dari para imam. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah. Abu Salamah ini nisbah kepada kakeknya. Ada nama ayahnya Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah Al-Majishun. Al-Majishun ini laqab. Ada sebagian menyebutkan bahwa Al-Majishun ini asalnya dari bahasa Persia yang diarabkan. Bahasa Persia yang diarabkan. Ya, asal maknanya kemerah-merahan. Nah, karena kedua pipinya itu memerah, ya, berwarna merah, sehingga disebut Al-Majishun dari bahasa Persia, ya, yang asal katanya Al-Majishun, lalu kemudian diarabkan jadi Al-Majishun. Padahal bahwa beliau seorang yang juga terpercaya dalam riwayat hadis, termasuk di antara penduduk Madinah rahimahullah taala. Az-Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri Al-Madani, imam di antara imam ahli sunnah, dan beliau termasuk di antara orang yang pertama yang membukukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tingkah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Ada Isa bin Talha, dari Isa bin Talha bin Ubaidillah Al-Qurashi Al-Tamimi, Abu Muhammad
beliau juga berasal dari Madinah dan beliau termasuk di antara ulama Arab dari ulama Madinah yang hidup di zamannya. Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr Al-Qurashi bin Al-As Sahmi bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda al-jamrah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda al-jamrah, pada saat sedang melempar jamrah. Berarti di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan manasik. Beliau sedang melempar jamrah wa huwa yus'al. Dalam keadaan beliau ditanya, yakni ada seorang datang lalu bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Rasul bertanya, ya Rasulullah, na'udhu qabla an armi. Wahai Rasulullah, saya telah menyembelih nahar. An-nahar itu sembelihan untuk unta. Adapun sapi, demikian pula kambing, akan disebut zabh. Dan an-nahar khusus untuk unta dalam menyembelihnya, yang disembelih dalam keadaan berdiri unta tersebut atau dalam keadaan sedang menderumnya, sedang menderut. Aku menyembelih qabla al-armi, sebelum saya melempar jamrah. Sebelum saya melempar jamrah, dia telah menyembelih. Qala ilmi wa la haraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparlah dan tidak ada dosa, yakni tidak bersalah. Ada orang lain datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, halaktu qabla an anhar. Wahai Rasulullah, saya telah bercukur, ya, mencukur rambutnya sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih. Qala in hawala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah. Tidak ada dosa. Fa ila syai'in qaddima wa la ukhira illa qala if'al wa la haraj. Tidak perlu ditanya pada hal itu tentang sesuatu yang ini didahulukan, yang ini diakhirkan, melainkan beliau menjawab if'al wa la haraj. Lakukanlah dan tidak ada dosa. Ini terjadi pada saat Rasulullah SAW sedang menunaikan haji bersama dengan para sahabat dan bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah dari mana? Tanggal 9 ya Allah. Malam hari berangkat ke mana ini? Para masjid. Malam hari mana? Kemana? Ke Mina? Muzdalifah. Mina di Muzdalifah. Nah, kemudian setelah itu menunggu hingga kondisinya terang dan keadaan di Mina. Lalu kemudian berangkat ke Mina. Nah, pada saat itulah ada beberapa amalan yang akan dikerjakan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji. Ada 4 amalan dalam haji itu. Yang pertama adalah melempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian dicukur. Yang afdal adalah al-khalq,
cukup habis. Sebagai peringatan saja, sebagian jamaah haji ketika mereka mengamalkan ibadah ini, itu subhanallah, kikir betul dengan rambutnya. Kikir betul dengan rambutnya. Dia tidak melakukan hal dan tidak pula taksir. Dalam hal ini ada dua, taksir atau hal. Taksir memanjangkan, memangkas, harus mencukup habis. Dan yang afdal adalah mencukup habis. Nah, tapi ini dia diambil kayak perempuan, diambil sedikit. Nah, sudah. Pulangnya dari haji tambah gondrong. Nah, lebih gondrong dari sebelumnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Seorang kesempatan mereka yang ibadah haji mencari yang afdal, mencari yang utama. Nah, maka ini amal yang dikerjakan pada hari. Kemudian yang keempat adalah tawaf, yang disebut dengan tawaf ibadah. Nah, urutannya yang afdal dan yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan urutan yang beliau kerjakan, yang afdal dimulai dari ramil jamrah, melempar jamrah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menyembelih. Setelah itu cukur. Setelah itu tawaf. Untuk mudah mengingatkan urutan ini, ingat kata ranhaq. Ranhaq. Ra, nun, ha, fa. Ra maksudnya ramil jamrah, melempar jamrah. Nun, apa nun? Nah, yang beli. Ya. Ha, apa ha? Harf mencubur. Kemudian fa, yaitu tawaf. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terdapat di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya dalam mengamalkan manasik, diperbolehkan dari keempat ini mana yang didahulukan dan yang diakhirkan. Hukumnya boleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap kali ditanya, saya melakukan ini sebelum ini, saya melakukan ini sebelum ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, if'al wal haraj, kerjakan, tidak masalah, tidak ada dosa. Ya, di antaranya dosa menunjukkan tidak marah. Ma yuridu Allahu an yaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki bagi kalian kesempitan dalam mengamalkan agamanya. Sehingga kaum muslimin yang pada waktu itu mereka lupa ada yang mendahulukan satu amalan dari amalan yang lainnya, namun Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka sebagai usul bahwa itu semuanya diperbolehkan, namun yang afdal dengan urutan yang kita sebutkan. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, bahwa kesibukan seorang alim dalam melaksanakan ibadah tidak mencegah dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apalagi ketika dia melihat bahwa jawabannya sangat dibutuhkan oleh umat, sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, sehingga menjawab meskipun dia dalam keadaan sibuk dengan ibadah, perbolehkan. Apalagi saat dia dalam keadaan tawaf, ya, atau pada saat sa'i, atau pada saat ramil jamrah, dan yang misalnya kalau membutuhkan ada seorang yang bertanya, maka diperbolehkan banyak untuk menjawab, dan itu bagian dari agama.
dan menjawab pertanyaan yang disampaikan bagian dari zikrullah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf ketika mereka ditanya tentang yang dimaksud majelis zikri, apa yang dimaksud majelis zikir, kata mereka majelisul halal wal haram, yaitu majelis yang menjelaskan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itulah majelis zikir. Orang yang menjawab pertanyaan dengan dalil yang sahih, dalil yang syar'i, maka dia pada akhirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manfaatnya dia akan pula orang yang lain. Dia memberikan bimbingan kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkan, maka dia terus mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun para mencatatkan bahwa alim tersebut tidak dalam keadaan mustaqbilun fil ibadah, fokus dalam ibadahnya, konsentrasi dalam ibadahnya. Jangan orang sedang sholat lalu ditanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Nah, kalau ditunggu jawabannya nanti setelah sholat. Membiarkan konsentrasi dan kekhusyuan seorang yang mengerjakan sholat. Nah, atau dia sedang fokus dalam satu masalah, baik dia sedang mengerjakan permasalahan dunia atau masalah ini. Nah, mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi penuh, sehingga dia tidak memikirkan apa yang disampaikan padanya. Apalagi sini juga penting bagi seorang mustafti, seorang yang bertanya untuk melihat, karena memungkinkan dan untuk dia menyampaikan pertanyaan tersebut. Apakah seorang alim ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan konsentrasi apabila disampaikan pada pertanyaan? Maka penting untuk mengetahui keadaan alim tersebut dan tidak menyampaikan padanya hal-hal dari berbagai problem sementara dia sedang konsentrasi dalam urusan yang lain. Tidak ada ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya berbicara pada amalan-amalan manasik. Nah, pada amalan manasik berbicara termasuk di antara yang menjawab pertanyaan. Sedang tawaf, kemudian ada yang bertanya, apabila itu penting, ya, maka tidak mengapa. Yang jelas seorang pada saat melakukan ibadah, umrah atau haji, dan dia dalam keadaan ihram, hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersibukkan dengan hal-hal dunia. Sedang tawaf yang dipikirkan bisnis, sedang tawaf telepon, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Nah, ya, sibukkan diri dengan ibadah, zikrullah. Nah, termasuk di antara adalah menjawab pertanyaan apabila dibutuhkan. Yang demikian diperbolehkan, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau melempar jawab. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya seorang bertanya kepada seorang alim meskipun di tempat-tempat keramaian. Tidak isyaratkan pertanyaan itu harus di majelis. Tidak isyaratkan harus di majelis. Namun di tempat yang ramai, sementara seorang berada di tempat keramaian sedang ibadah, manasik misalnya, maka yang demikian tidaklah merendahkan kedudukan seorang alim, dan bukan termasuk di antara hawadithul muru'ah yang merusak harga diri seorang. Tidak mau. Nah, ya, mungkin ada seorang alim berjalan di pasar, lalu kemudian ketemu ada seorang butuh mendapatkan jawaban, lalu ditanya, tidak mengapa. Yang jelas dengan syarat bahwa seorang alim tersebut
benar-benar dalam keadaan memperhatikan dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan banyak dari pertanyaan. Dan di dalam hadis ini juga mendapatkan faedah manfaat dari seorang alim, bahwa seorang alim itu sangat dibutuhkan oleh umat di mana saja. Ya, oleh karena itu kaum muslimin terkhusus mereka yang semangat untuk mencari kebenaran, mereka akan mencari seorang alim di mana saja yang mereka tidak mencari seorang ahli ibadah. Ya, sebab kalau seorang ahli ibadah yang kerjanya hanya beribadah, tidak memiliki ilmu, maka ibadah itu hanya untuk dirinya. Ya, dan orang juga merasa untuk apa dia datang kepada orang tersebut, sementara orang itu tidak memiliki ilmu. Anda seorang alim dimanapun dia berada, dia sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, dibutuhkannya melebihi kebutuhan mereka pada seorang ahli ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah seperti bulan. Keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya yang redup. Bulan purnama yang terang, dimanapun seorang berjalan, maka sinar bulan tersebut menerangi. Begitulah ulama yang senantiasa membimbing umat dengan cahaya nabiyyah, dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ulama warasatul anbiya wa inna anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham wa inna warasatul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadillah. Bahwa para ulama itu adalah pewaris. Para nabi tidak mewariskan untuk umat ini harta, benda, dinar, dan tidak pula dirham, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka oleh karena itu umat ini sangat membutuhkan ulama. Karena mereka merendahkan kedudukan ulama, maka ini merupakan tanda penyimpangan, tanda kesesatan, dan berpalingnya seorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ulama sudah dilecehkan, direndahkan, lalu kepada siapa lagi mereka akan bertanya tentang urusan agama? Apakah diserahkan kepada orang-orang tidak punya ilmu? Diserahkan kepada para politikus? Ya? Diserahkan kepada mereka yang kerjanya mengurusi partai atau mengurusi jamaahnya? Maka ini tanda kesesatan. Oleh karena itu, ma'asyiral hendaknya kita berusaha dalam setiap amalan kita, setiap kegiatan kita harus ada hubungan dengan ulama dalam hal-hal yang kita tidak mengerti, khususnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer, nawazi, ya, yang kadang-kadang tidak ada kiasnya dengan permasalahan-permasalahan dahulu, ya, sehingga butuh istinbat dari para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum." Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan perasaan aman atau mendatangkan perasaan takut, kalau diserahkan kepada keumuman masyarakat, maka mereka langsung menyebarkan, ya, tanpa memikirkan ini masalah atau tidak. Kalau mereka mengembalikan itu kepada ulul amr, ya, mereka kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada ulul amri. Ulul amri diantara maknanya adalah ulama, maka akan diketahui orang-orang yang istinbat, yang mampu untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang sahih kitab Allah
dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedah hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa agama itu mudah. Tidak dipersulitkan bagi hamba ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita perhatikan ibadah sholat, manasik haji dan yang lainnya diberikan keleluasaan bagi hamba-hamba ini, sehingga mereka mampu mengerjakannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan mereka. Bertakwa, mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seorang tidak mampu sholat dalam keadaan begitu, tidak mampu duduk dan sebagai kemudahan sholat dalam kondisi safar yang seringnya dalam perjalanan tersebut seorang menemukan masyaqqah, kesulitan dalam perjalanan, maka diingatkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Tidak mengapa kalian itu mengqasar salat dalam kondisi sedang melakukan perjalanan safar, bahkan itu yang wajib menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Ini semua untuk memberi kemudahan kepada hamba-hambanya, termasuk pula di antaranya adalah mengamalkan manasik haji, di mana Rasulullah SAW telah memberikan kemudahan pada saat mereka hendak mengajukan dari 4 amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada mereka. Saya kira sampai di sini insyaallah kita jelaskan, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang harus dilakukan jika tempat tinggal jauh dari ta'lim Ahlussunnah? Ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, pindah dari tempat yang di sana memungkinkan bagi seorang itu giat dalam talabul ilm, menuntut ilmu. Nah, dan berkumpulnya seorang di sebuah perumahan yang secara mereka adalah orang-orang yang baik, ahlul khair, ini akan memberikan pengaruh yang baik, yang positif dalam kehidupan mereka dan keluarga. Ya, terkhusus dalam hal menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, atau terbitul aulad dalam hal mendidik anak, ya, yang tidak terkontaminasi dengan berbagai hal-hal yang dapat menyesatkan anak-anak tersebut dan seterusnya. Hanya manfaatnya. Atau kalau seorang tidak memungkinkan, tidak mampu, maka dia berusaha dengan cara yang lain. Misalnya, dia berusaha untuk membuka majelis ta'lim di daerahnya dengan mendatangkan ustaz dan yang bisa mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa dengan cara yang lain. Ya, ta'lim jalan jauh. Apabila tidak ada kumpulan yang kumpul menetapkan satu waktu, misalnya disesuaikan dengan jadwal yang ada di suatu daerah, ta'lim antara maghrib isya atau ta'lim ba'da asar atau semisalnya, lalu mereka pun mereka jadi jauh. Nah, alhamdulillah sekarang usaha murah, nah, aturan internet misalnya. Nah, ya, seorang kehabisan beberapa ribu, lalu kemudian mendengarkan ilmu 1 jam, alhamdulillah itu adalah merupakan kenikmatan. Nah, apabila tidak mungkin kan,
mengumpulkan dia dan keluarganya. Jika tidak memungkinkan, maka dengan cara yang lain. Misalnya membeli kaset-kaset ceramah, durus, dakwah dan yang semisalnya, dan setelah itu dia membuat jadwal rutin untuk dia dan keluarganya di rumah. Ya, kalau mungkin dia sibuk dari pagi hingga sore hari dia kerja, tetapkan malam hari habis isya, tetapkan minimal setengah jam. Dengar tadi diputar, lalu dicatat apa yang penting, dicatat rutin terus seperti itu. Nah, ya, hal apa kalau tidak memungkinkan, ya, dengan cara lain, buku. Nah, kita tidak mampu membaca kitab bahasa Arab, buku-buku terjemahan yang terpercaya. Nah, yang amanah. Terhasil banyak cara untuk seorang itu mendapatkan ilmu, sebab ilmu itu sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Bukan hanya sekedar mengambil ilmu, tapi ilmu itu akan menambah keimanan. Dengan ilmu seorang akan bertambah imannya, dengan syarat apabila dia menuntutnya dengan ikhlas, harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya hizbiyah? Hizbiyah diharamkan dan sesat menyesatkan, tidak diperbolehkan. Wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrikin yang memecah agama mereka, masing-masing membentuk hizbiyah, membentuk kelompok. Masing-masing merasa benar dengan apa yang ada pada mereka. Bolehkah bagi laki-laki memakai pakaian berwarna kuning atau merah? Tentang warna kuning saya tidak mengetahui dalil yang mengharamkan. Ya, kecuali dari sisi bahwa kuning itu identik dengan partai tertentu. Nah, kalau dipakai seakan-akan dia termasuk yang mengiklankan, mempromosikan. Nah, adapun merah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama apabila pakaian yang dikenakan merah musmar, merah murni, ya, seluruhnya merah. Nah, ini tidak yang terjadi di kalangan para ulama, dan sebaiknya seorang muslim berusaha untuk menghindari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, meskipun betul ada riwayat yang datang dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau pernah memakai hullatun hamra, hullah yang berwarna merah. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak disebut hullah yang berwarna merah, melainkan bahwa hullah tersebut yang pakaian luar, ya, pakaian yang biasa dikenakan di luar untuk berhias oleh kaum muslimin pada zaman itu. Nah, tidak disebut hullah, melainkan di situ ada garis-garis yang berwarna lain, sehingga para ulama seperti Ibnu Qayyim membawa bahwa hullah yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak murni berwarna merah. Hasil terjadi khilaf, dan yang afdal menyelisihi atau meninggalkan apa yang menjadi perselisihan para ulama. Nah, bisa dibaca. Bolehkah wudu di kamar mandi sambil membaca Bismillah? Baca di luar, ya. Adapun di dalam tidak diperbolehkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah mengaktifkannya nanti hari selain hari 7, seperti hari ke-14 dan 21, tapi pada hari 7 diberi nama dan dipotong rambutnya? Nah,
Nabi SAW mengatakan kullu ulamin muhtajimun bi aqiqatihi wa yu'aqwan bi yawm sabi'i. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya dan diaqiqahi pada hari ke-7. Diaqiqahi pada hari ke-7. Ini yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan hari 14, 21. Namun ilmu para ulama sehingga Allah Taala karena itu permasalahan ibadah dan ibadah itu punya tauqifiyah sehingga seorang hendaknya tidak mengakibatkan kecuali pada hari ke-7 tersebut. Apabila telah jawab maka telah jawab waktunya. Nah, meskipun sekali lagi ini tidak di dalam para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengakikahi dirinya ketika dewasa. Kalau orang tuanya dahulu tidak mengakikahinya, maka ketika dewasa dia mengakikahi dirinya sendiri. Dan ada hadis yang datang dalam masalah ini. Dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga termasuk tidak berkenaan tentang hadis tersebut. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini. Itu pun kata Al-Hafidz kalau hadis ini sahih, maka yang zahir ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Apabila riwayat itu sahih, maka itu termasuk kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Allah Taala. Apa hukum menggunakan raket nyamuk? Syekh Muslimin membolehkan. Dan apabila kita sholat, apakah kepala kita harus menyentuh sutra atau tidak? Ya, tidak harus. Tidak harus. Ya, jarak antara sutra dengan tempat sujud yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada jarak memarusyah, yakni memungkinkan kambing jarak kambing bisa dilewati oleh kambing di depannya, menunjukkan ada jarak antara tempat sujudnya Nabi SAW dengan sutra, sesuatu yang dijadikan sebagai sutra. Ini menunjukkan tidak syaratkan harus menyentuhkan kepala, namun yang ada adalah perintah untuk mendekat kepada sutra. Allah Taala shawab. Sampai di sini insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.